Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Prayogi, NIM 43040250117. Saya mahasiswa dari program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Kali ini saya akan membawakan 7 materi yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan, mulai dari sejarah perkembangan dan tokoh psikologi Islam sampai dengan kecerdasan dan juga mimpi. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Yang pertama dalam pembahasan kali ini adalah sejarah perkembangan dan tokoh psikologi Islam. Jadi secara historis, psikologi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak masa kemasan peradaban Islam. Jadi para ilmuwan saat itu sudah mengkaji jiwa manusia, yaitu seperti nafs, akal, hati, dan juga roh, yaitu dengan pendekatan yang menggabungkan antara wahyu dan rasio. Jadi dalam konsep dasar psikologi Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang multidimensional. Ada nafs atau jiwa yang memiliki kecenderungan baik dan buruk, qalb sebagai pusat kesadaran spiritual, akal sebagai alat berpikir yang harus selaras dengan wahyu, dan juga ruh yang menjadi dimensi ilahiyah yang menjadi sumber kehidupan. Nah, perkembangan tersebut itu juga didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina yang mengkaji fungsi jiwa, Al-Ghazali yang menekankan penyucian hati, dan juga Al-Farabi dalam kajian akal. Selanjutnya masuk ke pembahasan keterbatasan psikologi modern dan juga bagaimana psikologi Islam ini menawarkan solusi yang lebih utuh. Jadi pada psikologi modern saat ini banyak dipengaruhi oleh paradigma positifme yang hanya mengakui hal-hal yang bisa diukur dan dibuktikan secara empiris. Akibatnya aspek spiritual seperti roh dan makna hidup itu seringkali diabaikan. Jadi pada akhirnya manusia itu hanya dipandang secara sempit, yang hanya sebagai makhluk biologis, sehingga kebutuhan batin dan spiritual itu tidak sepenuhnya terjawab. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dalam psikologi Islam ini menawarkan pendekatan yang integratif, yaitu menggabungkan antara 3 sumber utama, yaitu wahyu, rasio, dan juga intuisi. Yang pertama, wahyu itu berfungsi sebagai pedoman kebenaran. Yang kedua, rasio berfungsi sebagai alat berpikir yang logis dan juga ilmiah. Dan juga yang ketiga itu intuisi, sebagai kepekaan hati yang memberikan kedalaman dan juga makna spiritual. Jadi ketiga aspek tersebut itu saling melengkapi dalam memahami manusia secara menyeluruh. Nah, dalam kesimpulannya, lahir konsep manusia yang utuh, yaitu manusia yang tidak hanya memiliki kebutuhan fisik dan juga mental, tetapi juga spiritual. Jadi, struktur jiwa itu dipahami lebih kompleks, yang mencakup antara ruh, nafs, qalb, dan juga akal. Selain itu, kesehatan mental itu tidak hanya diukur dari bebasnya seseorang dari gangguan psikologis, tetapi dari ketenangan jiwa atau mutmainnah, yang juga berkaitan dengan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya, konsep manusia dalam Al-Quran dan Hadis dalam perspektif psikologi Islam. Nah, dalam Islam, manusia adalah makhluk yang sangat istimewa karena diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan juga dimuliakan oleh Allah. Di Al-Quran sendiri, manusia itu disebutkan dengan beberapa istilah, yaitu Al-Bashar yang menekankan aspek fisik, terus kemudian Al-Insan yang menunjukkan kemampuan berpikir, dan juga Al-Nas yang menggambarkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, selain itu, manusia itu juga memiliki peran sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak hanya memiliki kebebasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral atas setiap tindakannya. Nah, dalam pembentukannya sendiri, manusia itu terdiri dari beberapa unsur utama,
yaitu jasad, ruh, dan akal. Jasad sendiri itu berkaitan dengan aspek-aspek fisik. Kemudian roh sebagai sumber kehidupan dan juga spiritualitas. Kemudian akal yang berfungsi sebagai kemampuan untuk berpikir dan juga untuk membedakan yang mana yang baik dan juga yang buruk. Selain ketiga tersebut, terdapat juga nafs atau jiwa yang memiliki tingkatan yang mulai dari dorongan kepada keburukan hingga dorongan yang mencapai kepada ketenangan batin. Kemudian struktur dan dinamika kepribadian dalam psikologi Islam. Jadi dalam perspektif psikologi Islam sendiri, kepribadian manusia itu terbentuk antara interaksi dari jasad dan juga roh yang melahirkan jiwa atau nafs tadi. Jadi kepribadian ini tidak hanya dilihat dari aspek-aspek fisik dan juga psikologis, tetapi juga dilihat dari aspek spiritual. Struktur utamanya yang membentuk ini tadi adalah qalb, yaitu sebagai pusat kesadaran dan juga iman. Kemudian adalah akal yang berfungsi sebagai alat berpikir dan juga pengendali utama. Kemudian ada nafs yang berfungsi sebagai dorongan keinginan. Nah, jadi ketiga aspek inilah yang saling mempengaruhi dalam menentukan perilaku manusia. Yang pertama itu qalb atau hati yang berperan sebagai pengarah utama, akal untuk membantu menimbang yang baik dan buruk, sedangkan nafs yaitu untuk mendorong manusia pada keinginan. Jadi jika hati ini dipenuhi iman, maka akal akan mampu mengendalikan nafs sehingga terbentuklah kepribadian yang baik dan seimbang. Nah, jadi dalam dinamika kepribadian konsep tersebut, jiwa manusia itu berkembang melalui 3 tingkatan utama, yaitu yang pertama adalah nafs amarah, yaitu nafsu yang cenderung kepada keburukan. Yang kedua adalah nafs lawamah, yaitu nafsu yang mulai sadar dan juga menyesal. Kemudian ada nafs mutmainnah, yaitu nafsu yang telah mencapai ketenangan batin. Nah, proses ketiga ini adalah proses yang kita kenal sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, jadi menariknya pada konsep-konsep ini itu memiliki kemiripan dengan teori Sigmund Freud yang disebutkan bahwa manusia itu memiliki 3 tingkatan utama, yaitu id, ego, dan juga super ego. Nah, namun berbeda dalam orientasinya. Dalam psikologi Islam ini kan berlandaskan dengan tauhid dan juga menekankan dimensi spiritual, sehingga dalam pendekatannya itu lebih menyeluruh ketimbang dengan pendekatan-pendekatan psikologi barat. Selanjutnya adalah motivasi dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam sendiri, motivasi itu tidak hanya dipahami sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga berakar pada fitrah manusia, yang yaitu adalah potensi dasar untuk mengarahkan manusia itu kepada kebenaran dan juga untuk mengarahkan manusia kepada Allah. Artinya motivasi tertinggi dalam Islam sendiri itu adalah beribadah dan juga mencari ridho Allah. Jadi ketika seseorang itu mengikuti fitrahnya, maka seseorang tersebut akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Namun jika sebaliknya tertutupi oleh hawa nafsu, maka motivasinya juga bisa menyimpang. Jadi selain itu, motivasi dalam Islam ini juga dijelaskan melalui konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Nah, terdapat 5 tujuan dalam konsep tersebut. Yang pertama adalah yaitu menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, yang ketiga adalah menjaga akal, yang keempat adalah menjaga keturunan, dan juga yang kelima adalah menjaga harta. Jadi dari sini sudah terlihat bahwasanya motivasi hidup dalam Islam itu tidak hanya berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi juga memiliki makna kepada kebaikan yang lebih luas. Jadi tujuan hidup manusia dalam perspektif psikologi Islam sendiri
adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat. Jadi pada setiap aktivitas manusia itu seperti belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial itu seharusnya juga diarahkan untuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi hubungan antara fitrah dan makosid syariah sendiri itu sangat erat, yang dimana fitrah menjadi potensi dasar dalam membentuk diri manusia untuk menjadi baik. Kemudian makosid syariah itu bertujuan sebagai atau menjadi pedoman agar potensi tersebut itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam perspektif psikologi Islam. Jadi dalam Islam, pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua proses yang saling berkaitan, yang dimana pertumbuhan itu lebih mengarah pada perubahan fisik seseorang, seperti tinggi dan berat badan. Nah, kemudian perkembangan itu sendiri itu berkaitan dengan perubahan kualitas diri seseorang, yang mencakup seperti emosi, pola pikir, dan juga kepribadian. Jadi kedua hal ini berjalan secara bertahap, mulai dari manusia ada dalam kandungan sampai manusia dalam fase usia lanjut. Jadi dalam fase pertumbuhannya, manusia itu memiliki dua tahap yang besar, yaitu masa pranatal dan juga masa pasca natal. Yang pertama adalah masa pranatal. Di Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu mulai dari nutfah, alaqah, hingga menjadi janin yang sempurna, dan selanjutnya ditiupkannya ruh terhadap janin tersebut. Sedangkan pada masa pasca natal, manusia itu berkembang melalui fase bayi, anak-anak, remaja, sampai ke dewasa, yang dimana setiap tahap itu memiliki karakteristik dan tugasnya masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangannya, entah itu secara fisik, mental, ataupun spiritual. Nah, jadi selain itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keturunan, lingkungan, dan juga ketentuan Allah. Yang pertama adalah faktor hereditas sendiri itu, yang menentukan aspek biologis. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, yang membentuk perilaku dan juga kepribadian seseorang. Nah, yang ketiga adalah ketentuan Allah, itu yang menjadi dasar utama yang mengatur keseluruhan proses dalam kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan dan mimpi dalam Islam. Yang pertama adalah kecerdasan. Jadi menurut Al-Quran sendiri, kecerdasan itu adalah kemampuan akal manusia untuk berpikir, memahami, dan juga untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kecerdasan ini adalah anugerah dari Allah yang menjadikan manusia itu lebih unggul dibanding makhluk-makhluk lainnya. Istilah seperti yakilun, yatafakarun, dan juga yatadabarun itu menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menekankan pentingnya berpikir dan juga merenung. Jadi kecerdasan dalam Islam itu sendiri itu tidak hanya dilihat dalam segi intelektual saja, tetapi juga mencakup antara kecerdasan emosional, moral, dan juga spiritual, yang dimana artinya adalah manusia itu tidak hanya dituntut untuk pintar, tapi juga mampu mengendalikan diri dan juga memahami setiap makna dalam hidupnya. Yang kedua adalah mimpi. Jadi dalam Islam sendiri, mimpi itu memiliki 3 sumber utama. Yang pertama, mimpi dari Allah, atau yang membawa kebaikan dan juga petunjuk atau wahyu. Yang kedua adalah mimpi dari setan, yang dimana hal tersebut itu menimbulkan ketakutan dan kegelisahan. Yang ketiga adalah mimpi dari pikiran kita sendiri, atau yang berasal dari pengalaman sehari-hari. Jadi karena penggolongan 3 mimpi ini, tidak semua mimpi itu memiliki makna. Ada mimpi baik yang dianjurkannya untuk disyukuri, kemudian ada mimpi buruk yang sebaiknya kita abaikan. Nah, jadi dalam perspektif psikologi Islam,
Mimpi ini dipandang sebagai fenomena yang melibatkan antara aspek mental dan juga spiritual. Mimpi ini bisa menjadi cerminan kondisi batin seseorang, atau bahkan peringatan, atau bahkan juga untuk memotivasi dalam hidup. Nah, jadi kualitas mimpi seseorang itu juga dipengaruhi oleh keimanan dan juga kebersihan hati seseorang tersebut. Nah, jadi dari semua pembahasan ini kita bisa melihat bahwa psikologi Islam itu menawarkan pendekatan yang sangat lengkap. Tidak hanya dibahas secara pikiran dan juga perilaku, tetapi juga menyeluruh, menyentuh aspek spiritual, moral, dan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Jadi dengan memahami ini semua, kita tidak hanya mengenal diri sendiri, tetapi juga bisa menjalani hidup yang lebih seimbang antara dunia dan juga akhirat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa psikologi Islam itu menawarkan pendekatan yang sangat lengkap. Tidak hanya dibahas secara pikiran dan juga perilaku, tetapi juga menyeluruh, menyentuh aspek spiritual, moral, dan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Jadi dengan memahami ini semua, kita tidak hanya mengenal diri sendiri, tetapi juga bisa menjalani hidup yang lebih seimbang antara dunia dan juga akhirat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.